Itu cetakan mana itu? Cetakan. Ini cetakan mana itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masih melanjutkan pelajaran terkait adabul alimi wal muta'alim, yaitu etika seorang guru dan murid. Nah, malam hari ini kita melanjutkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Wa anis Syafi'i rahimahullah, dan dari Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Lau awsali aqalin nas sarafa ila zuhad. Seandainya diberikan wasiat orang yang paling berakal, maka akan diberikan wasiat tersebut kepada orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang nggak suka dunia loh ya. Orang yang tidak rakus, tidak hirsun, tidak ambisius terhadap dunia. Artinya sesibuk apapun dalam mencari kebahagiaan dunia, tidak melupakan kewajiban-kewajiban untuk beribadah dan beramal soleh. Karena kan ada orang yang sibuk kerja tetapi nggak melupakan ibadah dan amal soleh. Ada juga orang yang sibuk kerja hanya amal ibadah saja untuk dirinya, tetapi tidak amal soleh. Karena kalau amal soleh itu biasanya hubungannya ibadah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Makanya kan kalau dalam Al-Quran itu pasti walladzina amanu wa amilus sholihat, ya, pasti ada seruan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, atau walladzina amanu, atau innalladzina amanu. Buntutnya pasti wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman, orang beriman ya ibadah dan lain sebagainya. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah, jadi ada juga orang yang zuhud itu tidak sekedar kerja, sibuk kerja terus ibadah untuk dirinya sendiri, tetapi dibarengi dengan amal soleh. Tadi kan ada yang cuman mementingkan dunia, lupa ibadah, apalagi amal soleh. Ada orang sibuk mencari kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, tetapi tidak lupa dengan amal ibadah, juga amal soleh. Nah, tergantung kita. Maksudnya yang tahu diri kita siapa? Kan kita kan. Orang lain akan lihat casingnya doang, yang ngerasain kita. Apakah selama ini kita udah sibuk untuk dunia, kemudian dibarengi dengan ibadah dan juga berbuat untuk orang banyak, untuk orang lain, baik itu melalui ilmu, baik melalui sedekah, infak, atau pertolongan tenaga, atau pikiran dan lain sebagainya. Kita memberikan saran masukan itu ya amal soleh, ya, saran masukan yang baik. Kalau saran masukan yang tidak baik ya tidak masuk di dalamnya. Makanya orang zuhud itu mau dunia tetapi nggak lupa akhirat, lebih mementingkan akhirat. Bukan berarti orang hidup di dunia kok nggak mau dunia, gimana sih? Gitu loh. Kemudian apa harapan Imam Syafi'i ketika beliau menyampaikan seandainya diwasiatkan kepada orang yang paling berakal. Di sini orang yang akal, ya, akal itu orang yang paling berakal. Kalau orang yang berakal saja kan hampir semua orang berakal, meskipun nggak ibadah, meskipun nggak rajin mencari dunia. Tetapi orang yang paling berakal, seandainya dipilih orang yang paling berakal itu, kemudian dikumpulin, ya, orang yang bisa mempergunakan akalnya, maka wasiat itu diberikan kepada orang yang paling berakal dan zuhud, ya. Zuhud itu hati-hati banget. Kalaupun kerja, ya, kalau dapat rezeki ya nggak lupa untuk beramal soleh kepada orang lain. Kalau menuntut ilmu nggak perhitungan juga ilmunya ditularkan kepada orang lain. Kalau hidup nyari berkah dari Allah mah enak, jalanin apa aja nggak ada terasa terpaksa, nggak ada rasa berat. Tetapi itu perlu dilatih. Kalau nggak dilatih ya berat, ya. Mau jalan kemari aja kalau nggak itu kata ayo Pak RT aja kalau nggak diseret nggak datang misalkan. Enggak loh, ini buat contoh aja. Nanti anuin aja Pak RT. Kalau udah habis ngaji silahkan mau diapain itu. Ayo memang kurang ajar itu. Ayo kan anak buah ya. Ya amin aja. Iya. Anak buah begitu kadang.
Kemudian Imam Syafi'i berharap falaita sya'ri man ahabku minal ulama biziyadatil aqli wa kamali. Ya, semoga diriku ini tadi kan seandainya ada wasiat buat orang yang paling berakal diberikan kepada orang yang zuhud. Nah, kemudian semoga diriku ini kata Imam Syafi'i itu man ahabku, yaitu berharap menjadi orang ya man ahabku, sebagai orang yang berhak minal ulama, termasuk dari golongan ulama biziyadatil aqli, dengan tambahnya akal wa kamali, dan sempurnanya akal. Makanya kan kalau dalam ayat Al-Qur'an ada surat apa itu? Ada bunyinya begini. Apa namanya? Sering saya baca kalau sholat itu. Apa ya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, ya, la ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Memiliki akal di sini maksudnya mampu mempergunakan akalnya. Semua manusia mampu mempergunakan akalnya. Jadi ketika melihat makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan Allah, langit, kok iya ya, langit kelihatannya di atas kita ketika kita naik pesawat ya, berundak-undak nggak nyampe-nyampe. Dan bumi juga ya, itu bisa tadabbur ya, mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Kalau kita camping misalkan, atau kita naik ke gunung dan lain sebagainya, kita lihat apa? Lihat pemandangan itu kan, lihat kekuasaan Allah. Dan hanya orang-orang yang liulil albab, yang mampu mempergunakan akalnya tadi, kemudian bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam sabda Rasul kan apa? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya. Orang yang cerdas, memiliki akal yang cerdas itu adalah orang yang mempergunakan dirinya itu dan melakukan amalan untuk bekal setelah kematian. Amalan apa itu? Amalan akhirat kan? Ya, amal ibadah dan amal soleh kita itu akhirat. Ya, amalan dunia apa bukan untuk akhirat? Lah kalau digunakan untuk amal soleh ya jadi amalan akhirat. Kan ada lagi hadis, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya yasuru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya itu urusan dunia, amalan dunia, tetapi menjadi amalan akhirat dengan niat yang baik. Mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga dengan cara yang halal. Itu kan kelihatannya nyari dunia kan, tetapi niatnya untuk memberikan rezeki, mencarikan kecukupan untuk keluarganya dengan cara-cara yang halal. Itu jadi amalan akhirat, nilainya ibadah itu. Bahkan kata Rasul, kalau orang lagi mencari rezeki untuk mencukupi keluarganya, kemudian di sana ajal menjemputnya, itu termasuk mati syahid itu. Tapi jangan disalahartikan nanti ngerampok kemudian ditembak polisi misalkan mati, ya bukan itu. Kan caranya harus halal. Kalau caranya nggak halal ya enggak. Nah, begitu. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah yasuru min amalid dunya bisu'niyah. Begitu juga banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat, ibadah, sedekah, tapi menjadi amalan dunia karena bisu'niyah, niat yang buruk. Nah, ini contohnya gampang lah, kalau musim pemilihan lurah atau pemilihan apalah sekarang kan pakai duit itu. Ya dia kan memang nyari supaya perbuatan baiknya bukan untuk lillahi ta'ala, tetapi ada imbal balik gitu loh. Nah, tetapi yang tahu itu masalah lillahi ta'ala atau enggaknya itu adalah orangnya yang bersangkutan. Kadang-kadang kan ada, kemarin apa yang lalu? Ada beliin karpet musola, giliran dia nggak jadi, karpetnya diambil lagi misalkan. Ada juga udah dipelur jalanannya, dibongkar lagi, dihancurin. Lah itu kan berarti bukan lillahi ta'ala. Nah, jadinya
Pokoknya kita mengerjakan amalan dunia maupun amalan akhirat itu udah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kata Imam Syafi'i. Kemudian waqala Yahya bin Mu'ad, ya, Yahya bin Mu'ad ini Yahya bin Mu'ad berkata rahimahullah, "Lau kanatid dunya tabron yafna wal akhiratu khazafan yabqa." Ini perumpamaan, ya. Kata Yahya bin Mu'ad, seandainya dunia ini berupa emas batangan, seneng gak itu emas batangan? Tapi yafna, tapi rusak. Emas batangan tapi rusak. Wal akhiratu khazafan yabqa, dan akhirat itu tembikar atau kerajinan dari tanah liat. Kalau orang Jawa ya tembikar lah. Pokoknya kerajinan yang terbuat dari tanah liat, gampang pecah nggak itu? Tapi ya pokok, tapi dia itu kekal, tetap. Maka lakana yang bagi lil akili isarul khazafi al baqi alat tabri al fani. Maka sebagai orang yang berakal itu ya niscaya lebih memilih tembikar, atau itu tadi mengutamakan tembikar tetapi kekal, nggak hancur, daripada emas batangan tetapi rusak. Itu perumpamaan. Padahal fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tabarrun bakin. Nah, maka bagaimana bisa orang kok milih dunia? Karena dunia tadi diibaratkan emas batangan tapi rusak, binasa. Sementara akhirat adalah tembikar yang kekal. Padahal sebenarnya bukan itu, justru dunialah ya tembikar, rusak, wal akhiratu tabarrun atau tabrun bakin. Ya, sedangkan akhiratlah emas batangan yang akan kekal. Ya, gambarannya seharusnya salah orang kalau mengutamakan dunia mengesampingkan akhirat. Harusnya diutamakan akhirat, mengesampingkan dunia. Tapi bukan berarti kemudian kita ngindarin dunia. Kalau misalkan ada kan, ya saudara-saudara kita yang lain udah punya kerjaan, ditinggalin supaya sholatnya on time, jam 11 sudah di masjid, ya jam 5 atau setengah 6 udah di masjid. Itu salah juga dalam memahami, ya. Kalau dalam firman Allah itu apa namanya? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik, ya, ila akhir ayat, ya. Hendaklah wabtaghi fima atakallahu daral akhirata, hendaklah mencari dengan anugerah atau dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk kebahagiaan akhirat. Tetapi walatan sanasibaka, dan kamu jangan melupakan bagianmu, ya, minat dunia, dari kebahagiaan atau kenikmatan dunia. Jadi kalau ngejar akhirat kemudian nggak mau kerja, nggak mau ngapain, pokoknya pasrah sama Allah, salah itu juga. Mengutamakan akhirat tetapi kita nggak lupa dunia. Nah, kemudian ketika kita dunia akhirat kita utamakan, kita cari, ya, dunianya kita cari. Kemudian apa? Wa'aksin, berbuat baiklah kamu. Disuruh berbuat baik. Jangan ahli ibadah ngajakin orang nggak mau, ngajarin orang nggak mau, ibadah aja. Orang egois. Kalaupun masuk surga nggak enak dewek-dewek. Enak nggak kira-kira? Nggak ada temennya. Lah kalau nggak ngajak orang kan nggak ada temennya berarti. Ada nggak orang ahli ibadah tetapi nggak pernah ngajak, nggak pernah dakwah, nggak pernah ngajarin orang? Rajinnya luar biasa. Ya sah-sah aja untuk mereka tetapi tidak untuk kita. Ya kalau kita ahli ibadah, ajak orang. Kita bisa ngaji, ajarin orang. Itu waksin kama aksanallahu ilaik. Ini Allah loh yang merintahkan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ilmu kita, rezeki kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya itu ditularkan kepada orang lain.
Kita egois kadang-kadang. Kita pikirin diri dan keluarga saja, orang lain masa bodoh, itu urusan masing-masing. Nah ini berarti tidak memahami kan. Apa itu kalau dalam hadis Nabi, kalau lagi lupa, kalau lagi ingat la khaira man nasiya dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba min huma jami'a. Tidak baik di antara kalian mementingkan dunia, mengesampingkan akhirat. Tidak baik pula di antara kalian mementingkan akhirat, mengesampingkan dunia. Tetapi yang baik kata yusiba min huma jami'a, yang baik itu akhirat dapat, dunia dapat, dua-duanya didapat. Artinya sesibuk apapun kita sempatkanlah ngaji seminggu sekali, atau kalau kayak Tawing ini waktunya banyak ya, ngajinya jalan, olahraganya jalan, nyari duitnya jalan. Ya kalau misalkan kita mampu, fisik kita mampu, ya mah muskilah, nggak jadi masalah itu ya. Nah, seperti itu. Wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarisi. Ini yang perlu kita jadikan pegangan. Maka sepantasnya lah liman alima, bagi orang yang mengetahui bahwa orang alim itu orang yang paham, annal mala matrukun liwarisin, bahwa sungguhnya harta yang kita kumpulkan sehingga nggak lupa ibadah, lupa beramal soleh itu matrukun, harta yang akan ditinggalkan liwarisin bagi ahli waris kita. Nah, wa masobun bihadasin, dan bencana yang akan datang, ya kan? Banyak kan kita ninggalin warisan buat anak-anak keturunan kita. Giliran kita udah meninggal dunia, warisan dijadikan bencana, rebutan, ya kan? Main banyak-banyakan, main pinter-pinteran, betul tidak? Padahal kan harusnya sesuai standar ya, dibagi-bagi dan lain sebagainya. Tidak sedikit karena warisan peninggalan itu jadi permusuhan anak-anak kita. Kita kan nggak tahu, kita udah meninggal kan. Nah, ayyakuna zuhdahu fiha aqwa min raghbatihi. Ya, ayyakuna zuhuduhu fiha aqwa min raghbatihi. Ya, hendaklah orang yang alim itu zuhudnya tidak terlalu mementingkan dunia, itu lebih kuat daripada cintanya sama dunia. Orang alim kalau udah cinta sama dunia, kan kemarin kayak dicontohin, ya, tunduk sama orang kaya karena dapat sesuatu sehingga disuruh-suruh, sehingga orang kaya sehingga berpikiran, alah orang alim juga kalau anak lihat duit juga biru, misalkan tunduk sama orang kaya. Banyak nggak orang alim tunduk sama orang kaya? Banyak, ya. Harusnya orang kaya, penguasa itu tunduk sama orang alim, harusnya. Tapi kalau sekarang ya enggak. Watarku aksaru min talabihi, meninggalkan dunia itu lebih banyak daripada mencarinya. Artinya kalau orang alim ya artinya jangan sampai kesibukannya sehingga ngajar ngaji misalkan kayak saya, karena saya ditawarin misalkan kerjaan yang gajinya besar, wah saya udah nggak bisa ngajar lagi. Jangan seperti itu orang alim mah, harusnya dua-duanya. Ya kalau freelance misalkan ya boleh, taruh waktu dan lain sebagainya, jangan full. Kalau saya udah berapa kali saya udah wakafkan jiwa saya itu untuk masyarakat. Kalaupun ada yang nawarin gaji tapi tiap hari ya, kalau yang sudah kerja jangan juga keluar kemudian ngajar-ngajar aja, enggak. Kalau yang sudah berjalan seperti itu ya jalanin saja, maksudnya begitu. Wal hadi asara. Dan adab orang alim yang ke-11, ayyutaba'ada andani ilmakasibi, hendaklah menjauhi dari pekerjaan yang rendahan, ya, waradhilatiha, dan pekerjaan yang hina, tobaan menurut tabiat. Orang alim itu kalaupun punya bisnis atau apa ya yang menurut dilihat orang banyak itu enak lah. Orang alim jualannya miras misalkan, ya kan nggak secara tabiat kan nggak bagus, ya. Wa an makruhiha adatan wa syar'an, dan makasib atau pekerjaan yang tidak disukai secara adat maupun secara syariat. Nah, contoh di sini tadi kan saya contohin
orang alim, seorang kan banyak sekarang ya, udah maaf titelnya udah haji, udah alim, bisnisnya narkoba misalkan ya. Narkoba itu kan lebih luas ya pemahamannya, ya nggak bagus lah. Atau yang tidak disukai secara adat maupun secara syariat, kal hijamah, ini nggak bagus kalau di sini lah ya. Hijamah orang bekam, sekarang kan banyak bekam. Kalau ahli agama itu nggak bagus kerjaan dengan membekam itu ya. Di sini lah ya. Menurut boleh kan, bekam itu boleh, tetapi seorang alim nggak bagus karena, tapi banyak ya saudara-saudara kita yang pahamnya bukan kita lah, katakanlah itu memang aktivitasnya biasanya bekam, terus Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, ya silakan. Tapi di sini hijamah, wat dibaghah, menyama ya. Menyama itu ada bangkai, misalkan bangkai kambing, bangkai sapi, diambil kulitnya doang, kemudian dibersihin daging-dagingnya sisa, disama, itu boleh ya. Itu fikih, itu larinya nanti. Cara nyamaknya pakai barang yang kasar, bahkan kalau di fikih itu pakai kotoran burung dara ya. Kotoran burung dara buat nyamak, kan kasar dia ya. Kalau sampai sekarang ya enggak lah, sekarang itu pakai zat kimia bisa, atau pakai ini. Yang penting daging yang nempel di kulit itu dihilangin, meskipun itu bangkai boleh ya. Itu nggak bagus. Seorang alim masa ada bangkai pada kulitin, diambil kulitnya, enggak. Kadang-kadang motong akekah aja kulit nggak ada yang mau, padahal itu kan bukan bangkai ya. Ini dicontohin. Kemudian wasorfi ya, penukaran uang misalkan ya, tukaran uang emas misalkan, ya nggak bagus juga itu. Money changer misalkan ya, karena ya cerempet ke ini kan, nanti takutnya nggak bagus ya. Wasyagoti, kemudian pengrajin juga, pengrajin emas ya, janganlah ya. Tapi kalau masalah bolehnya, boleh apa enggak ya, boleh kalau masalah bolehnya. Tapi yang bagus itu adabnya itu jangan nekunin kerjaan itu. Apalagi yang saya contohkan tadi, kerjaannya malah jualan miras ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Wasani asyara, dan adab yang ke-12, ayyajtaniba mawadhi'at tuhami. Ya, apa yang namanya? Hendaklah seorang alim itu menjauhi tempat-tempat busuk atau tempat-tempat yang keji, wa imbaudan, meskipun itu jauh. Fala yaf'alu syai'an yatazammanu naqsa muru'atin ya, dan jangan melakukan sesuatu yang terdapat bisa mengurangi muru'ah. Muru'ah itu keberanian ya. Seorang alim, seorang ustadz misalkan mainnya ke tempat-tempat perjudian, biliar ya, itu kan ya bolehnya boleh, tetapi secara adat nanti kan bisa menimbulkan fitnah. Ke tempat karaoke misalkan ya, kita karaokean sendiri boleh, di tempat karaoke apa nggak boleh? Boleh, tapi artinya kalau bisa dihindari. Karena kan tempat karaoke apalagi di daerah sekarang ya, nggak tahu kalau di kota-kota besar. Saya pernah waktu jadi panwas juga diajak sama teman-teman panwas itu, ya nggak ada yang mandu lagu perempuan yang ini LC itu nggak ada kalau di Inul Vista, di itu yang saya pernah dulu ya. Tapi kalau sekarang di daerah-daerah ternyata itu bisa mesen kan, milih kan LC itu, naudzubillah. Ya artinya hal-hal yang menjatuhkan muru'ah janganlah ya, hal-hal seperti itu, tempat-tempat gitu. Terus misalkan cuman main doang, pingin tahu aja, maaf, tempat-tempat pelacuran misalkan, seorang alim, seorang ustadz main, kecuali dakwah kayak Gusmi ya. Kalau Gusmi kan hebat, jadi untuk menginsapkan ahli mabuk ini, ayo taruhan, kalau siapa yang mabuk, nanti kalau saya mabuk saya ngikutin kalian, tapi kalau saya nggak mabuk kalian ngikutin saya, taruhan loh. Sampai berkerat-kerat diminum Gusmi, apa ini kan karomah ya, nggak mabuk, akhirnya ya insaf semua yang pada ini
Ya di PSK juga begitu, dakwah di sana, dinasihatin dan lain sebagainya. Kalau kita mah bukan ya dakwah nomor pertama-tama, kedua, ketiga malah ya di ini ya ngikut ya. Bukan makomnya, makanya jangan melakukan hal-hal yang terdapat hal seperti itu. Zahiran ya. Au yastangkiru zahiran, yang masuk suatu kemungkaran setelah zahirnya itu kemungkaran, wa in kana jaizan batinan, secara batin itu boleh. Di sini dicontohin ikhtilat misalkan, bertemu sama perempuan yang bukan mahramnya, ya itu boleh kan secara agama, bertemu entah ada urusan apa boleh. Tapi karena kan itu tadi bisa menimbulkan berbagai macam persepsi orang. Ini kadang-kadang kan buat guyonan juga bisa, buat contoh bisa. Oh, saya lihat tadi suami kamu boncengin perempuan lain. Mau nyamper rumah marah-marah. Nggak sadar suaminya ini ojol. Ya kan, ojol kan siapa aja yang pesen kan boleh. Iya. Nah, seperti itu. Ini kan gambaran seperti itu. Nah, orang alim itu seperti itu. Fa innahu ya yu'arradu nafsahu lituhmati. Nah, karena sesungguhnya menampakkan dirinya kepada hal yang dianggap keji tadi. Jangan ya, itu tadi, kalau memang bukan makomnya, jangan seorang alim itu datengin tempat-tempat yang bisa menjatuhkan kepribadian dirinya sendiri. Nah, ya kalau karena ya itu tadi, kita mah niatnya baik, di sana ada urusan apa, tapi orang yang melihat kan persepsinya macam-macam. Nah, seperti itu. Wa yuqaun nasa fid dunun, nanti akan jatuh kepada orang itu suudzon, ya. Al makruha, ya, yang tidak disukai, yang dibenci, wa tasimul waqi'ah, dan ini kan akan jatuh menyebabkan dosa. Ya kalau tadinya kita niatnya baik, orang yang melihat suudzon ya sama kita, wah jangan-jangan misalkan, kan orang yang itu akhirnya berdosa suudzon sama kita, padahal kita enggak. Makanya itulah adabnya, ya usahakan menjauhi tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini contoh di sini ada walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyata. Nah, ini hal itu pernah ketika Rasulullah bersabda terkait dengan dua orang laki-laki, yang mana keduanya melihat di saat Rasulullah itu sedang ngobrol sama Safiyah, ya, Safiyah sebelum jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngobrol, ada orang lewat, dua orang. Wah, itu kan udah mulai curiga kan? Nah, summa ajaza. Kemudian keduanya melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala rislikuma, pelan-pelanlah, ya. Jadi pura-pura nggak lihat, tetapi nanti berprediksi yang enggak. Kemudian Rasulullah ketika dia lewat agak cepetan gitu, melihat Rasulullah lagi ngobrol berduaan. Nah, kemudian Rasul mengatakan, pelan-pelanlah, innaha Safiyata binta Huyai. Ini adalah Safiyah binti Huyai. Sumakola. Kemudian Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam itu di semua aliran darah. Setan itu godain kita itu ya di semua aliran darah ini dimasukin kita, ya. Fahimtu ayyak difafi kulibikuma. Aku khawatir. Rasulullah itu langsung ini ibaratnya kalau bahasa bebasnya gini, kamu lihat saya lagi ngobrol sama Sofia, jangan salah paham loh ya. Nah, karena sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh anak Adam, tubuh manusia itu seperti jalannya darah ini. Nah, aku khawatir ayat difafikul bikuma. Aku khawatir ketika jatuh atau melempar, setan tadi melempar kepada hati kedua laki-laki tersebut syai'an fatahlika. Ya, melempar sesuatu dalam hatinya, maksudnya sesuatu ini adalah curiga sama Rasulullah, ada apa-apa misalkan, atau suudzon kepada Rasulullah, maka fatalika, maka kamu akan binasa. Makanya hal-hal seperti ini
sebagai orang yang alim. Ya kalaupun kita merasa belum alim, tetapi di tengah-tengah masyarakat dinilai sebagai panutan, katakanlah tokoh masyarakat, tokoh agama, atau ya apa, orang yang dilihat sebagai orang yang rajin beribadah, rajin ke masjid, jamaah, aktif pengajian. Hindari tempat-tempat yang secara batin boleh, tetapi dohirnya bisa menimbulkan kemungkaran tadi. Ya kalau kita ketemu orang misalkan meskipun lain jenis, kita nggak ada hubungan mahram tetapi ada urusan, kan boleh kan? Nah kemudian nanti di seterusnya ada tata caranya. Kalau misalkan ada yang lihat, oh ini akhbar man syahadahu bi hukmihi wa ya'zuruhu bi hukmihi wa yu'zirihi. Kalau ada yang lihat, kita melihat misalkan kita masuk ke tempat perjudian, ada yang lihat supaya nggak timbul fitnah ke dia, jelasin, aku tadi ke situ mau ketemu Pak ini, misalkan ada urusan ini. Nah, dengan hukumnya itu boleh kalau urusan ini, bukan kok di situ ngeliatin seakan-akan. Kalau kita duduk situ ngeliatin seakan-akan meridhoi kan dengan adanya seperti itu. Ayo dirihi, dan udurnya atau alasannya apa, dikasih penjelasan kadang. Karena orang itu kadang-kadang melihat belum tahu, belum tabayun ya, belum cari tahu ngapain sih itu dia ke sono ya, ngapain dia ketemu laki-laki lain, ketemu perempuan lain, sudah langsung berspekulasi atau menghakimi, oh jangan-jangan dia ini selingkuhan, jangan-jangan, dan lain sebagainya. Ini sebagai karena muru'ah itu jatuh bukan karena orang lain, tapi bisa jadi karena perbuatan kita sendiri. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menambah wawasan kita dan juga semangat kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah, amal soleh kita, dan untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana biasa kita baca surat Al-Asr 3 kali dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Itu martabatnya dia.